Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan Pak Bayu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, bagaimana kabar kalian anak-anakku di rumah? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Oke, pada kesempatan kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum itu, sebelum melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai tentram dengan berperilaku baik. Berperilaku berperilaku baik itu kan banyak sekali cakupannya. Tetapi dalam pokok bahasan kita hanya akan membahas dua saja. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah mohon pertolongan. Kita masuk ke pembahasan pertama. Apakah ikhlas itu? Nah, anak-anak sekalian, ada yang tahu apa arti dari ikhlas? Ikhlas artinya bersih, yakni memurnikan niat hanya semata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beramal dengan ikhlas itu tidak akan mengharap balasan. Ia berbuat dan beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikan dari ikhlas itu namanya riya. Riya itu berharap balasan dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kita. Jadi yang dilihat itu bukan seberapa banyak harta kita, melainkan amalan-amalan baik apa yang kita jalankan di dunia ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya adalah ciri-ciri orang ikhlas. Yang pertama, jarang sekali merasa kecewa. Jadi dia itu selalu bahagia. Kemudian dia tidak mengharapkan imbalan ataupun pujian dari orang lain karena dia semata melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak tergantung atau berharap pada sesamanya. Jadi ketika dia mau belajar, dia mau beribadah, itu ya dia fokus ke ridhonya Gusti Allah saja. Dia tidak peduli dengan mau dicaci ataupun dipuji. Yang selanjutnya adalah banyak melakukan amal kebaikan tanpa diketahui orang lain. Ya, jadi dia kalau melakukan amal, walaupun tidak ada orang yang melihat, dia tetap melaksanakannya. Lanjut ke manfaat ikhlas. Manfaat ikhlas yang pertama adalah hidup akan tenang. Yang kedua, selalu dimudahkan dalam segala urusan. Yang ketiga, disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, banyak memiliki teman dan saudara.
Yang selanjutnya kita akan membahas sub bab yang kedua mengenai memohon pertolongan. Nah, di sini ada pertanyaan, kepada siapakah kita memohon pertolongan? Ya, halo, kepada siapa? Ya, jawabannya adalah ada di surah Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Lah, engkau di sini yang dimaksud siapa? Engkau di sini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Jadi, ketika kita melakukan ibadah, kita tidak boleh memiliki tujuan yang salah. Tujuan kita adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh tujuan yang salah adalah ketika kita beribadah, kita mengharapkan imbalan. Misalkan nanti kalau aku ibadah dikasih uang sama ayah atau ibu. Nah, itu sebagai salah satu contoh yang salah. Itu tidak pada tujuan yang benar. Kemudian ketika ada orang banyak itu kita baru menampakkan amalan kita. Nah, itu juga salah satu contoh yang salah karena kita tujuannya untuk dipuji. Yang benar adalah tujuan dalam beribadah itu mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada orang yang melihat, kita tetap melaksanakan ibadah. Yang selanjutnya, hanya kepadanya kita memohon pertolongan dengan cara berdoa. Jadi ketika kita sedang mengalami musibah ataupun kita sedang mengalami kegembiraan, jangan lupa berdoa. Berdoa itu kalau misalkan kita tidak tahu doanya, kita bisa menggunakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setiap aktivitas apapun kita awali dengan bacaan basmalah. Kapan kita harus berdoa? Ya, kita harus berdoa itu setiap hari. Dalam waktu sempit maupun waktu luang, saat senang maupun susah. Biasanya kita berdoa itu ketika susah, saat senang kita lupa. Nah, itu tidak boleh, kita harus seimbang. Ketika susah kita berdoa, ketika senang pun kita tetap berdoa. Terima kasih, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah diberikan, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sampai jumpa di pembelajaran pendidikan agama Islam selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.